Kami ini bisa juga ceramah model-model yang sana itu. Semua baik-baik aja. Pak, saya ini Islam Pak, tapi saya pemabuk. Oh enggak apa-apa, itu bagus. Yang penting tetap Islam. Tapi saya mabuk Pak. Enggak apa-apa, mabuk enggak apa-apa, yang penting tetap Islam. Bisa juga kami pura-pura bodoh begitu. Tapi enggak tahan di akhirat nanti. Jumpa sama Allah di akhirat, mau apa kita jawab? Ayo. Ini Pak, ada orang mau Natalan. Terus saya diminta azan Pak. Di samping pohon cemaranya itu, tapi seorang Islam. Tapi saya diminta azan di perayaan Natal, boleh nggak? Oh boleh, silakan. Yang penting kamu tetap Islam. Azan ya, hayya 'alas shalah. Bagaimana kami tanggung jawab di akhirat nanti? Saya ini lama tinggal di Jawa, pandai bahasa Jawa saya. Kebudayaan Jawa saya pandai. Wali Songo itu Sunan Kalijogo orang Jawa asli. Mendakwakan agama sekitar 500-600 tahun yang lalu. Tidak pernah beliau mengajarkan baca Quran lagu Jawa. Tiba-tiba 3 tahun yang lalu di Istana Negara, Isra dan Mi'raj, tingkat nasional, presiden datang, menteri-menteri datang, duta-duta besar asing datang. Baca Qurannya lagu Jawa. Bingung nggak? Ayo. Tapi yang disalahkan oleh mereka yang protes, nyinyir. Kalau lagu Jawa kenapa? Malah menterinya waktu itu membuat musabaqah tilawatil Quran lagu Nusantara. Coba, untuk kita protes dan mereka nggak jadi buat, tapi dibuatkan undang-undang, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Di situ ketuhanan bukan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau itu jadi undang-undang, bukan karena kita tolak. Kalau jadi, yang ditangkap yang protes Pak. Sempat nanti ada imam di sini baca Quran lagu Jawa. Imam dia sholat Jumat, lagu Jawa. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Kita protes, kita ditangkap melanggar undang-undang, kan ketuhanan dan kebudayaan. Apa nggak ngeri? Nggak pernah saya terpikir bakal terjadi, dan terjadi. Saya waktu guru saya mengingatkan, nah, saya baca Quran, belajar Quran 23 tahun saya ngaji Quran saja dengan Syekh Azra'i Abdul Rauf, pemangku qiraat 7 dunia, 12 tahun saya dapat ijazah Quran dari beliau. Beliau gurunya Ahmad Hijazi, Raisul Qurra di Makkah. Ada sanad saya, nggak ngaji-ngaji sembarangan lah, ada sanad, ada ijazah lah. Dia ingatkan, nah nanti nak akan banyak orang yang merusak Al-Quran. Kamu berdiri di mana? Saya akan mati membela Al-Quran, memilih mati saya bela Al-Quran daripada Al-Quran saya dihina orang. Guru saya bilang, sungguh kau nak, sungguh tuh. Saya panggil Latu, saya tidak akan gentar. Tapi saya tidak pernah terpikir itu, kalau kerusakannya sampai separah itu. Tidak ada di dunia manapun itu terjadi, baru di sini terjadi. Tingkat nasional, acara presiden kita. Kalau sempat dibikin musabaqah lagu daerah, coba macam mana coba? Peserta nomor undian 1 dari Sumatera Barat membawakan lagu Barana Ampe. Indak dape sama sobujang yo orang oi Barana Ampe. Den nanti juwo, bacanya Quran. Wadduha walaili idza saja. Macam mana? Mau apa kita? Kita protes, kita ditangkap. Melanggar undang-undang haluan ideologi Pancasila, ketuhanan yang berkebudayaan. Hari ini saya baca berita ulang tahun PDIP ke-48, pidato Megawati apa? Menjadikan kita Indonesia yang berkebudayaan.
Nggak main-main. Padahal di dalam sila 5 sila Pancasila tak ada disebut budaya di situ. Ketuhanan ada, betul nggak? Keadilan ada, ya nggak? Adab ada, musyawarah ada, persatuan ada, ya nggak? Kebudayaan ada di situ? Nggak ada. Jadi kalau ikut Pancasila ngapain bawa-bawa budaya? Dulu Habibie yang dibawanya 2, Imtak dan Iptek. Terkenal kali Habibie itu. Imtak dan Imtek, iman, takwa, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi yang dibawanya iman, takwa, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang yang berilmu pengetahuan dan ahli teknologi harus beriman dan bertakwa. Kalau enggak guna, nggak ada gunanya. Profesor doktor bisa bikin nuklir, tapi anak kandungnya dizinahinya. Kenapa? Nggak ada imannya. Mabuk dia sama anaknya. Hah? Malam hari raya mabuk dia, mari kita minum martini. Anaknya minum, dia minum, mabuk dia. Anak kurang ajar, berani mabuk depan bapaknya. Diginikan kepalanya, tonyoh. Anaknya menonyoh bapaknya juga. Bapak bodoh, anak sendiri kok dibawa mabuk. Padahal profesor doktor, ahli ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi tidak punya iman dan Habibie memperkenalkan Imtak dan Iptek. Kok sekarang malah mundur? Menjadikan Indonesia yang berkebudayaan. Dari dulunya kita berbudaya, betul nggak? Ini tujuan pakai jubah serban, budaya Arab. Ini bukan budaya Arab, ini sunnah Rasulullah SAW. Dan diamalkan orang Yahudi. Nabi Yusuf pakai jubah serban, betul. Nabi Musa pakai jubah serban, Nabi Isa pakai jubah serban, padahal mereka orang Yahudi, orang Bani Israel. Ulama kita semuanya pakai jubah serban. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Inyi Canduang Bukit Tinggi, pendiri Persis, pendiri Al-Wasliyah, pakai jubah serban. Karena ini pakaian sunnah. Bahkan orang-orang Cina pakai jubah serban tuh, Hung Pei Hu. Kalian tengok tuh Jet Li, tendangan tanpa bayangan. Ceng 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 ceng. Pakai jubah apa enggak? Kenapa ada ulama bilang jubah serban itu pakaian Arab? Kebanyakan makan micin ini orang. Jadi kerusakan ini Pak sudah begitu parah. Kita mau nggak mengubahnya? Mau nggak? Ngaji, datangi ustadz-ustadz kita yang lurus-lurus. Ini sekarang ngaji pun sudah bahaya ini. Saya besok pagi dibatalkan. Ada satu orang oknum polisi bilang belum ada izin. Lo ngaji kok pakai izin? Ngaji kok pakai izin? Ini ada COVID. COVID tidak menghalangi orang menuntut ilmu, betul? Kita kan ikut protokol cukup. Masa dilarang ngaji? Ngaji nggak perlu izin. Tidak perlu di Republik Indonesia ini ngaji pakai izin, nggak perlu. Yang perlu pakai izin itu keramaian, joget-joget di tanah lapang itu perlu izin keramaian. Sebab banyak orang jahat juga, ada pemabuk, ada pencopet di situ, betul nggak? Sini ada pemabuk, ada pencopet, nggak perlu izin. Kita ngaji buat aja. Cuman sekedar pemberitahuan aja, kita mau ngaji udah rutin di sini malam sekian, tiap malam seminggu sekali kita ngaji, betul nggak? Kalau di masjid saya tiap malam ngaji, nggak ada nggak hari tanpa ngaji. Udah bertahun-tahun, malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, kami ngaji terus. Subuh ngaji. Kalau di masjid saya di Buaran 5 kali ngaji sehari. Habis salam-salam doa, nggak sholat sunat, ngaji dulu. Setengah jam atau 20 menit baca hadis, baru sholat sunat. Perlu izin? Perlu izin nggak? Nggak perlu izin. Jadi kalau ada polisi, oknum polisi yang melarang kita mengaji, tinggal sini, kalian jangan ngaji-ngaji gini, ini masa COVID. Kalau memang dia ngotot, mati jangan sholatkan. Perlu diajar nih orang-orang begini, betul nggak? Biar anaknya aja nyolatkan, kita ngintip aja. Mati kau. Biar yang lain-lain tahu diri, betul nggak? Biar yang lain-lain tahu diuntung. Jangan seenaknya aja dia melarang-larang orang mengaji.
Apa yang dilarangnya kita ngaji? Oh, ceramahnya radikal. Di mana radikalnya? Tengku Zulkarnain radikal, Ustaz Abdul Somad radikal, Habib Rizik radikal, Habib Haikal Hasan radikal. Di mana kami habis ngaji yang dengar ceramah terus keluar bakar gereja? Ada? Ada. Habis ngaji sama kami keluar bakar kuil? Ada. Terus mukulin Cina lewat? Ada. Jadi kenapa kami dibilang radikal? Di mana radikalnya? Ini kan fitnah keji ini. Betul. Sayangnya diantara kita ada yang termakan juga. Kami ini bisa juga ceramah model-model yang sana itu. Semua baik-baik aja. Pak, saya ini Islam Pak, tapi saya pemabuk. Oh enggak apa-apa, itu bagus. Yang penting tetap Islam. Tapi saya mabuk Pak. Enggak apa-apa, mabuk, enggak apa-apa, yang penting tetap Islam. Bisa juga kami pura-pura bodoh begitu. Tapi enggak tahan di akhirat nanti. Jumpa sama Allah di akhirat, mau apa kita jawab? Ayo. Ini Pak, ada orang mau Natalan. Terus saya diminta azan Pak, di samping pohon cemarannya itu. Tapi seorang Islam, tapi saya diminta azan di perayaan Natal. Boleh nggak? Oh boleh, silakan. Yang penting kamu tetap Islam. Azan di hayya 'alas shalah. Bagaimana kami tanggung jawab di akhirat nanti kalau kami bolehkan itu? Kan sudah terjadi sekarang kan. Tahun kemarin perayaan Natal pakai sholawat Nabi, sekarang udah meningkat pakai azan. Kalau itu nggak dilarang, nggak kita ajarkan ini sama umat, jangan-jangan tahun depan pakai sholat subuh. Sholat subuh dulu baru Natalan, betul? Jangan ketawa, bisa jadi, betul nggak? Kalau nggak diluruskan gini apa nggak mungkin itu? Mungkin kan? Nah sekarang kami diam atau mengingatkan ini? Radikal. Kita tidak merusak agama orang. Toleransi dalam Islam itu satu kalimat. Lebih 1400 tahun yang lalu diajarkan Allah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Aku nggak ngurus agamamu, kau nggak usah ikut-ikut ngurus agamaku. Selesai urusan. Ini nanti kalau kita ngurus agama dia, Natalan ikut azan, ikut main. Sekarang udah baca Quran lagi. Udah Natalan baca Quran. Berkata malaikat kepada ibunda Maryam, engkau akan punya anak, anakmu itu terkenal dunia akhirat dan salah satu dari orang yang dekat dengan Allah. Bagaimana aku bisa punya anak padahal aku tidak pernah bercampur dengan laki-laki? Maka ini perintah Allah. Wah, kok orang yang nggak percaya sama Al-Quran merayakan Natal dibacakan Quran, terus kita diam aja gitu? Itu kan bagus Pak, toleransi. Besok-besok dia minta khutbah Jumat di sini. Saya pendeta, sekali-sekali saya lah khutbah Jumat. Kita kan ketawa, bisa terjadi, betul. Kalau kita nggak cegah itu, api itu kan dari kecil dipadamkan. Kalau sudah besar macam mana memadamkannya? Betul. Tercampak lilin ke atas meja, terbakar meja kita. Cuman meja kok. Rumah kita kan besar. Meja apalah terbakar kalau nggak habis rumah itu dibakarnya. Justru waktu meja itu terbakar kita matikan api itu, betul? Kerusakan agama ini waktu kecil kita perbaiki. Kalau udah besar macam mana memperbaikinya? Udah semua orang rusak macam mana memperbaikinya? Tanggung jawab memperbaiki kerusakan agama bukan tanggung jawab ulama saja, bukan tanggung jawab ustadz saja, tapi tanggung jawab kita semua. Setuju? Saya senang nih malam nih ngaji nih, nggak dilarang kalian kan? Mana tahu kalian dilarang nih. Mau ngaji kok susah kali sekarang. Kita ini semua mau hidup dalam agama, mati dengan cara agama, betul? Makan cara Islam, minum cara Islam. Makan aja kita, ukurannya Allah ridho apa enggak? Bukan semua kita makan. Kalau orang Islam, dia makan itu harus menurut Allah dan Rasul. Allah setuju apa enggak? Rasul setuju apa enggak? Kalau Rasul dan Allah enggak setuju, ya dia enggak jadi makan. Udah 2 hari dia enggak makan, tersesat di hutan. Sampai di kota, dibawa ke rumah kepala desa. Bapak tersesat? Iya, saya orang Jakarta Pak, ini KTP saya. Kok bisa di hutan Bapak? Naik kapal terbang Pak, jatuh Pak, mati semua, tinggal saya yang hidup. Oh,
Udah 2 hari Pak saya sesat di hutan belum makan. Mau makan lah, kata kepala desa. Diambilkan nasi sepiring, kasih kari daging semangkok, makan lah. Waktu mau makan dia tanya, ini kari apa Pak? Kari anjing. Dia bilang apa? Nggak bisa Pak, saya orang Islam, nggak boleh saya makan kari anjing. Ah diam kau, udah 2 hari kau nggak makan, lapar kau, makan aja lah, maklumnya Tuhan itu. Kalian makan nggak? Lebih baik kita makan nasi pakai garam aja daripada makan nasi pakai kari anjing. Karena kita hidup atas agama. Paham? Mau minum, yang diminum tuh secara agama. Ini apa ini? Kencing, jangan diminum. Ada perempuan kemarin tuh waktu zaman saya remaja lah, minum kencing tiap hari. Kencingnya ditampung ke pagi-pagi, bangun ditampung, diminumnya. Bocor sama tetangga, anaknya cerita, mama minum kencing. Tentulah kita tanya, kenapa minum kencing? Biar awet muda kali, goblok. Badannya aja udah membuangnya, ditampungnya diminum. Bodoh. Bodoh nggak? Badannya udah membuangnya, ditampungnya diminumnya, kan bodoh itu. Akhirnya kena sakit ginjal. Mati, bukan cantik. Mampus. Disuruh Allah makan minum yang ukurannya agama, pakai baju. Ini Allah ridho nggak saya pakai baju ini? Saya mau olahraga, terus olahraga lah, pakai baju olahraga, celana pendek. Ridho Allah nggak sama saya kalau pakai olahraga pakai celana pendek? Kenapa? Karena paha itu aurat, betul. Terus gimana saya mau olahraga? Pakai celana panjang atau pakai celana yang lewat lutut kalau laki-laki. Karena paha aurat, lutut tidak. Ditukar bajunya, bukan dilarang olahraga. Ada perempuan mau olahraga, olahragalah. Tapi di tempat terbuka, kalau tempat terbuka tutup aurat. Yang boleh nampak cuma muka dan telapak tanganmu. Mana lah enak olahraga kayak gitu? Olahraga kau di rumah. Kalau di rumah pakai baju renang pun boleh, kau lakimu yang nonton. Hebat kau. Gak apa-apa orang lakinya. Jangan sempat laki orang yang lihat. Wah. Kan sederhana aja agama ini. Betul. Agama ini sederhana, kok nggak rumit-rumit agama Islam ini. Ukurannya Allah dan Rasulnya membolehkan apa enggak? Selesai urusan. Mau tidur, tidurlah. Tapi ini udah azan subuh, hayya 'alas shalah, tapi aku masih ngantuk. Pilih mana? Teruskan tidur apa bangun? Nah, itulah agama. Sholatlah 2 rakaat subuh, 5 menit selesai itu tidur lagi, boleh? Saya kadang-kadang habis subuh tidur, meskipun tidak bagus, makruh. Tapi daripada mudarat, daripada haram, daripada kita sakit. Istri saya habis subuh baca Quran, saya pun gitu, senang saya dengar dia baca Quran, sini dekat saya. Kadang-kadang kan kita baru tidur jam 4 pagi. Habis subuh bilang, abang mau tidur lagi. Tapi abang baca Quran, saya nggak terganggu kok. Baca Quran kita pun tidur, sedap kali kurasa. Salah dia baca bisa kita perbaiki. Bukan begitu. Tapi abang tidur, ku dengar, kupingku dengar. Tidur silakan tidur. Tapi begitu azan bangun, sholat, paham? Karena tak suka Allah dan Rasulnya kalau udah azan kita masih tidur. Jadi hidup ini korbankan mau kita demi mau Allah dan Rasul. Itulah agama.